Falcon? Please. No. No. Anna. So, sebelum gue mulai, gue mau nunjukin kalian nih t-shirt merchandise kita dari Zoot. Dan ini keren banget guys. Desainnya juga macam-macam dan unik-unik. Ada dari DC kayak Joker, terus Monster vs Godzilla, dan MCU Doctor Doom nih. So, kalau kalian tertarik langsung aja guys, cek di pojok kiri bawah atau link yang ada di deskripsi. Dan udah deh, tinggal check out aja di Tokped atau Shopee kita. Cus! Van Helsing, pemburu monster legend di abad ke-18, buronan polisi yang selalu lepas, dan kesatria gereja yang mencari iblis buat ditumpas. Alkisah di abad ke-18, Van Helsing ditugaskan sama gereja Roma untuk pergi ke Transylvania dan memburu pemimpin para vampir bernama Dracula yang selama ini mengincar keturunan Valerius, kesatria dari Transylvania. Tapi yang gak dia tahu, ternyata Dracula ini menyimpan rahasia dari masa lalunya. Halo, nama gue Dika dan ini adalah cerita dari film Van Helsing. Cerita dimulai di abad ke-18, tepatnya di tahun 1887 di sebuah daerah nun jauh di sana bernama Transylvania. Di sini kita diintroduce sama seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Victor Frankenstein. Ya, pencipta dari monster Frankenstein yang kita lihat di film-film horor, di mana dia ini punya ambisi untuk menciptakan makhluk hidup dengan teknologi dan sains. Dalam perjalanannya, Dr. Frankenstein dibantu sama asisten yang buruk rupa bernama Igor dan juga difasilitasi sama Count Dracula, bos dari para vampir yang ternyata memberikan dia lab canggih buat bereksperimen menciptakan monster dari mayat-mayat manusia yang udah dia curi. Suatu hari warga Transylvania yang sadar sama eksperimen gila dari Dr. Frankenstein akhirnya mulai menyerbu labnya dan berusaha menghancurkan monster yang dia ciptakan. Melihat itu, awalnya Dr. Frankenstein ini ketakutan dan berencana buat kabur bersama monsternya ke tempat jauh yang tidak ditemukan sama manusia. Tapi akhirnya nggak jadi setelah Dracula membunuh Dr. Frankenstein dengan sadis yang di sini menolak untuk memberikan monsternya yang bakal dipakai dalam rencana jahatnya Dracula. Apalagi setelah dia tahu kalau Igor ternyata udah berkhianat karena dibayar sama Dracula. Sayangnya Dracula gagal mendapatkan monster Frankenstein karena monster ini udah keburu menyerang Dracula dan kabur ke kincir angin dengan membawa mayat dari penciptanya yang udah mati. Nah, warga yang lihat monster Frankenstein akhirnya mulai ngebakar kincir tempat dia sembunyi. Tapi gak lama setelah itu, datanglah Dracula dan para pengantin vampirnya dari kejauhan yang berusaha menyelamatkan monster itu. Walaupun akhirnya mereka gagal karena bangunan itu udah keburu kebakar habis dan membuat monster Frankenstein jatuh ke dalam kobaran api. Dari sinilah Dracula akhirnya mengira kalau monster Frankenstein sekarang sudah mati. 1 tahun kemudian di kota Notre Dame, Paris, kita diintroduce sama seorang pemburu monster bernama Gabriel Van Helsing. Nah, Van Helsing sendiri bekerja untuk The Knight of the Holy Order, sebuah organisasi rahasia yang berada di bawah perlindungan gereja Roma yang punya tugas untuk melindungi manusia dari makhluk-makhluk jahat. Van Helsing juga gak punya asal-usul yang jelas karena dia sendiri gak ingat apapun sebelum ditemukan di tangga gereja dalam keadaan hampir meninggoy. Sejak itulah dia dilatih sama rahib dan mula dari Tibet sampai Istanbul untuk menjadi pemburu monster yang hebat. Dimana dengan menjadi pemburu monster, dia berharap bisa mendapatkan kembali ingatannya dan pengampunan atas dosa-dosa yang udah terlupakan.
Van Helsing gak cuma terkenal sebagai pemburu monster, tapi dia juga terkenal sebagai buron kriminal karena tindakan kejahatan yang melibatkan perusakan dan juga membunuh warga yang gak bersalah, yang merupakan konsekuensi dari caranya yang terlalu brutal dalam membasmi monster. Nah, di kota Notre Dame inilah dia ditugaskan untuk membawa hidup-hidup Dr. Henry Jekyll yang tubuhnya di take over sama makhluk jahat bernama Mr. Hyde supaya nantinya gereja bisa menyelamatkan sisi baik dari Dr. Jekyll. Tapi sayangnya ini gak jadi karena misi Van Helsing akhirnya gagal karena dia tanpa sengaja membunuh Dr. Jekyll dengan melemparkan dia dari gereja Notre Dame saat melawan Mr. Hyde. Setelah kejadian itu, Van Helsing akhirnya kembali ke markasnya di gereja Vatikan, di mana di sanalah dia mendapatkan misi baru dari petinggi Holy Order yang menyuruhnya untuk pergi ke Transylvania untuk membunuh Dracula dan melindungi keturunan terakhir dari Valerius yang bernama Anna dan Falcon. Usut punya usut, jadi ceritanya 450 tahun yang lalu ada seorang kesatria Transylvania bernama Valerius the Elder yang membuat sumpah kalau keluarganya nggak bakal masuk surga sampai mereka bisa menghabisi Dracula. Sayangnya sampai sekarang mereka belum berhasil untuk membunuh Dracula. Padahal semakin lama keturunan Valerius semakin habis, dimana sekarang hanya tersisa 2 anak dari Raja Gipsy Boris Valerius, yaitu Anna dan juga Falcon Valerius. Dimana kalau putri dan pangeran ini juga ikut terbunuh, maka itu artinya 9 generasi dari keluarga Valerius gak akan bisa masuk surga. Di sisi lain, misi ini juga jadi kesempatan buat Van Helsing untuk ngedapetin kembali memorinya karena ternyata Valerius Elder 400 tahun yang lalu udah meninggalkan sebuah scroll di gereja Vatikan yang punya lambang yang sama dengan lambang di cincin Van Helsing. So, berangkatlah Van Helsing ke Transylvania bersama dengan Carl, seorang frater dan juga ilmuwan yang membuat senjata-senjata dan peralatan yang dipakai Van Helsing dalam perburuannya. Pindah ke Transylvania, kita bisa melihat Anna dan Falcon yang terlihat ngelit warga di sana buat ngebunuh werewolf yang dikontrol sama Dracula untuk menyerang warga desa. Indian saat Anna hampir diserang sama werewolf, Falcon berhasil melindungi adiknya dengan menembak mati werewolf itu pakai silver bullet. Tapi dalam prosesnya dia malah kegigit sama werewolf itu dan dibawa jatuh ke jurang yang akhirnya membuat Falcon sekarang mendapatkan kutukan untuk berubah jadi monster werewolf. Auuu. Beberapa hari setelahnya tibalah Van Helsing dan Carl ke kota Transylvania. Nah, awalnya Anna dan warga kota ini gak percaya sama sekali sama mereka. Tapi ketika 3 pengantin Dracula, yaitu Verona, Mariska, dan juga Alera datang menyerang mereka, Van Helsing ini langsung sat aja nih ngelawan vampir itu dan ngebunuh Mariska dalam prosesnya. Masuk ke malam hari, Falcon, saudaranya Anna yang dianggap mati, akhirnya datang lagi ke kastil Valerius. Nah, Falcon ini ternyata disuruh sama Dracula untuk mencari tahu siapa yang udah ngebunuh Mariska. Dan dia akhirnya malah nyempetin diri buat ketemu sama adiknya Anna. Falcon ini sempat mau ngasih tahu ya Anna soal rahasianya Dracula, tapi sayang dia udah keburu berubah jadi werewolf dan akhirnya kabur. Van Helsing dan Anna kemudian ngejar Falcon sampai ke kastil Frankenstein dan di sanalah mereka akhirnya tahu rencana Dracula, di mana Dracula ini berencana untuk menghidupkan ribuan anaknya yang terlahir mati dengan menggunakan tubuh Falcon sebagai source energinya. Di mana sebelumnya Dracula ini sempat menggunakan tubuh ayah Falcon, yaitu Raja Gipsy Boris Valerius yang dia culik sebagai source untuk anaknya. Tapi Indian gagal dan Boris ini malah mati. So, dengan tubuhnya Falcon, Dracula ini awalnya berhasil ngidupin anaknya nih yang sempat nyerang warga kota Transylvania. Tapi sayangnya anak-anak ini cuma hidup sementara dan metong setelahnya. Karena tubuh Falcon ternyata kurang kuat untuk jadi source kehidupan abadi buat mereka. Di Buri Frankenstein, Van Helsing akhirnya ketemu sama Dracula, di mana di sana Dracula mulai ngasih tipis-tipis nih soal masa lalu Van Helsing yang udah dia lupakan dan nge-reveal kalau mereka ini sebenarnya adalah rival. Gak lama setelah itu, Van Helsing akhirnya kabur bareng sama Anna dari Puri Frankenstein. Nah, sampailah mereka di Menara Kincir, tempat monster Frankenstein dulu mati.
Tanpa sengaja mereka akhirnya jatuh ke gua yang berada di bawah kincir, dan di sanalah mereka ketemu sama Frankenstein yang ternyata masih hidup. Frankenstein kemudian menyerang Anna dan Van Helsing sampai akhirnya Anna menghentikan dia dengan nanya apa yang dia mau. Frankenstein pun jawab kalau dia cuma pengen hidup doang kok. Terus dia juga ngasih tahu kalau dia adalah kunci dari mesin ayahnya untuk memberikan kehidupan abadi buat anak-anak Dracula. Tapi tanpa mereka sadarin, mereka ini ternyata diikutin sama werewolf Falcon yang akhirnya tahu kalau Frankenstein ini masih hidup dan ngasih tahu info ini ke Dracula. Anna sendiri sebenarnya berencana untuk ngebunuh Frankenstein karena takut nih anak-anak Dracula bakal hidup beneran. Tapi ini di stop sama Van Helsing yang nggak merasa kalau Frankenstein itu jahat. So Van Helsing akhirnya berusaha ngebawa monster ini ke Roma untuk mendapatkan perlindungan dari Holy Order, dimana dalam perjalanannya Van Helsing dan juga kelompoknya malah diserang sama pengantin Dracula dan juga werewolf Falcon. Meskipun awalnya Van Helsing ini berhasil ngecoh mereka dengan kereta kuda palsu dan ngebunuh pengantin Dracula yaitu si Verona, tapi akhirnya Van Helsing malah digigit sama werewolf Falcon yang berhasil dia ditembak mati. Bahkan gak lama setelah itu, Alera malah muncul dan nyulik si Anna. Alera kemudian nawarin untuk nuker monster Frankenstein dengan Anna di sebuah pesta topeng yang diadain di Budapest. Van Helsing nggak mau nyerahin Frankenstein, akhirnya ngurung monster itu di sebuah kuburan. Singkat cerita, Van Helsing dan Carl akhirnya berhasil menyelamatkan Anna dari Dracula, tapi bawahan Dracula yaitu Igor dan para vampir malah berhasil mendapatkan monster Frankenstein yang dikurung sama Van Helsing. Van Helsing kemudian berusaha untuk menyelamatkan Frankenstein, tapi sayang Frankenstein ini udah keburu dibawa kabur sama Igor dan para duergi ke kastil Dracula. Well, karena dia merasa gagal dan juga kecewa, apalagi setelah Carl ngasih tahu kalau dia ini ngirim pesan ke Roma yang merintahin mereka untuk membunuh Frankenstein, ini akhirnya memicu Van Helsing untuk marah dan mulai bertransformasi menjadi werewolf meskipun belum sepenuhnya. So sekarang mereka cuma punya waktu 2 jam nih sebelum sunset untuk menghentikan Dracula yang bakal menghidupkan anaknya pakai Frankenstein. So berbekal apa yang dipelajari sama Carl, dia ini cerita kalau Dracula ini sebenarnya adalah anak dari Valerius the Elder. Nah, ketika Dracula dibunuh di tahun 1462 sama kesatria yang dianggap sebagai tangan kiri dari Tuhan, Dracula kemudian membuat perjanjian dengan iblis untuk bisa hidup kembali dengan syarat kalau dia ini harus terus minum darah manusia supaya bisa tetap hidup. Setelah kejadian itu, Valerius kemudian meminta pengampunan dari gereja Roma dan membuat sebuah perjanjian kalau dia harus membunuh Dracula supaya keluarga dan keturunannya bisa selamat sampai surga. Tapi karena Valerius gak tega yang ngebunuh anaknya sendiri, Valerius akhirnya memenjarakan Dracula di sebuah benteng es yang pintu masuknya cuma 1 dan gak bisa dipakai untuk kembali. In the end, Dracula akhirnya bisa kabur setelah dia dan para vampir lainnya diberikan sayap oleh iblis untuk terbang. Singkat cerita, mereka akhirnya menggunakan scroll dari Valerius untuk membuka pintu ke benteng es dari lukisan yang ada di kastil Valerius. Sesampainya di sana, mereka kemudian ketemu sama Frankenstein yang lagi dibawa buat jadi source kehidupan untuk anak Dracula. Frankenstein kemudian ngasih tahu Van Helsing kalau ada obat penawar untuk menyembuhkan kutukan werewolfnya. Dari sinilah mereka akhirnya tahu kalau Dracula ternyata membutuhkan obat itu supaya dia bisa mengontrol para werewolf yang jadi bawahannya, karena cuman werewolf lah yang bisa membunuh Dracula. Nah, rencananya nih mereka bakal menggunakan obat itu untuk menyembuhkan kutukan werewolf Van Helsing sebelum tengah malam. Dan kalau itu nggak berhasil, Van Helsing akhirnya nyuruh mereka untuk nusuk dia pakai pasak perak supaya dia mati dan gak jadi ancaman lagi. Mereka kemudian berpencar di mana Anna dan juga Carl menggunakan Igor yang mereka tangkap buat nuntun mereka ke tempat penyimpanan obat itu. Sementara Van Helsing di sini berusaha untuk nyelamatin Frankenstein dan menghentikan rencana Dracula untuk menghidupkan anaknya. Van Helsing kemudian berusaha untuk membebaskan Frankenstein dari ikatannya, tapi sebelum dia selesai, Frankenstein ini malah udah keburu disambar petir yang akhirnya menghidupkan seluruh anaknya Dracula, meskipun pada akhirnya Frankenstein berhasil selamat. Di sisi lainnya, Anna dan juga Carl akhirnya sampai ke tempat penyimpanan obat, tapi di tengah jalan mereka malah dihianati sama Igor yang mengurung mereka di tempat itu.
Gak lama setelah itu, datanglah si Alera yang kemudian menyerang mereka berdua. Beruntungnya, Carl berhasil membawa kabur obat itu, sementara Anna berusaha menahan Alera supaya nggak ngejar Carl. Carl malah akhirnya dikejar-kejar sama Igor di jembatan, sebelum akhirnya dia diselamatkan sama Frankenstein yang menggunakan kabel untuk menjatuhkan Igor dari jembatan dan jatuh ke jurang. Carl kemudian menyelamatkan Frankenstein dan ngebantu Anna untuk ngebunuh Alera dengan ngasih pasak perak ke dia yang akhirnya menghujam jantungnya Alera. Sementara itu, final battle antara Van Helsing dan juga Dracula akhirnya dimulai. Pertarungan sengit pun terjadi dan Van Helsing menggunakan form werewolf-nya untuk melakukan Dracula dalam form full vampirnya. Van Helsing berhasil melukai Dracula dengan parah dan ngebuat Dracula akhirnya nyoba nego nih supaya dia nggak dibunuh. Dia kemudian ngasih tahu nih kalau Van Helsing ini adalah orang yang ngebunuh dia dan nawarin Van Helsing untuk ngembaliin memorinya. Tapi Van Helsing nggak peduli dan akhirnya ngebunuh Dracula saat dia balik ke form werewolf-nya. Singkat cerita, Anna akhirnya berhasil menyuntikkan obat ini ke Van Helsing untuk nyembuhin kutukan werewolf-nya. Tapi sayang, Anna malah terbunuh sama Van Helsing dalam prosesnya. Setelah kejadian itu, Van Helsing dan Carl kemudian mengkremasi tubuh Anna di sebuah tebing dan membiarkan Frankenstein untuk pergi dari Transylvania demi menjalani kehidupan barunya seperti yang dia inginkan. Gak lama setelah itu, Van Helsing kemudian melihat roh Anna yang akhirnya bisa kumpul lagi sama keluarga dan juga leluhurnya untuk pergi ke surga dengan damai. Dari sinilah Van Helsing dan Carl akhirnya pergi melanjutkan perjalanan baru mereka dan disinilah film Van Helsing akhirnya. So itu dia seluruh alur cerita dari film Van Helsing. Nextnya kita bahas film dan series apa lagi ya. Langsung aja guys, komen di kolom komentar ya. Thank you yang udah nonton video ini, jangan lupa like video ini dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow kita juga di TikTok dan juga Instagram @breakdown.universe biar kamu gak ketinggalan update-update dan juga berita terkini dari film dan juga series. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video, gue Dika. Until next time, keep exploring the multiverse. Ciao!